itu kita gimana caranya mengganti kunci kontak yang tadinya manual pakai kunci, kita rubah menggunakan pergerakan. Biasanya kan dirubah kontrolernya pakai remote kan. Nah, kita rubah menggunakan pergerakan biar nggak seperti pada umumnya lah gitu. Contohnya gitu. Dia manfaatkan pergerakan tangan kita. Cutter bisa bunyi. Ya ini bunyi jalan. Set. Ini jalan kan. Jalan. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya ini kan dipasang di sini. Oh. Nah, nanti ada sensor yang mendeteksi pergerakan lembut kita loh. Jadi nggak terlalu harus yang kayak gini kan. Nah, ini tinggal di. Nah, untuk di sepeda motornya sendiri ada tambahan banyak nggak? Pasti ada. Dia ada tambahan modul. Modul itu untuk terima perintah dari kita. Nah, nanti perintah itu yang nerusin ke motor, modul itu. Nah, kita fokus gantiin fungsi kunci. Tadinya fungsi kunci kan untuk on, off, sama buka kontak jok. Nah, buka kontak jok juga kita kontrol dengan pergerakan. Ini jok kunci ya mas. Kalau sudah selesai ngisi bensin tinggal jalan, ayo akhirnya tutup. Kalau nutup kan gampang itu masih tinggal kayak gini aja cukup. Oke, mungkin tujuannya dengan adanya ini apa, maksudnya dibikin seperti ini tujuannya untuk apa gitu? Konsep dasarnya itu gini mas, jadi mengefisiensi waktu pengoperasian. Jadi yang tadinya nyari kontak kita tinggal kayak gini aja mendekat, udah ini kan. Yang kedua kita menggantikan fungsi kontak ini, jadi ini dinonaktifkan mas. Dengan dinonaktifkan, otomatis yang bisa menggunakan hanya kita saja gitu. Jadi otomatis ya itu akan tercipta keamanan lah. Jadi kalau kunci di sini kan mungkin ada yang ngejebol menggunakan letter C atau bagaimana. Kalau ini karena memang kontrolernya di kita ya nggak bisa orang lain. Kita ada dua dari SMK PPHK. Yang pertama ada UMB, urea molasses block dengan ekstrak kerabang telur. Yang kedua ada alat pendeteksi kesuburan tanah. Jadi yang ini adalah urea molasses block yang dengan ekstrak kerabang telur. Jadi ini ceritanya kita memanfaatkan limbah yang ada di lingkungan kita sebagai suplemen pakan ternak. Seperti yang kita tahu di Banyumas itu kan peternakan itu kan masih rendah ya, dan didominasi adalah peternakan rakyat, di mana peternakan rakyat itu kan manajemen segala sesuatunya masih tradisional, termasuk dari pemberian pakan. Biasanya kalau di desa saya orang punya kambing hanya dikasih makan rumput. Nah, sedangkan kita tahu rumput itu kan kandungan nutrisinya rendah. Sedangkan kita tahu untuk memicu pertumbuhan yang baik perlu nutrisi yang baik. Nah, sedangkan kalau kita cuma ngasih rumput toh, otomatis gak cukup, pertumbuhan akan terhambat. Maka dari itu peternakan di Banyumas sampai saat ini masih kayak gitu-gitu aja. Nah, untuk mengap atau untuk menaikkan hal tersebut, makanya kita menciptakan namanya urea molasses block. Angka harapan lama sekolah didefinisikan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada usia berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka harapan lama sekolah Kabupaten Banyumas setiap tahunnya mengalami peningkatan, dengan keadaan pada tahun 2016 mempunyai harapan sekitar 12,58 tahun. Angka harapan lama sekolah Kabupaten Banyumas selalu meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dibuktikan dengan melihat data angka harapan lama sekolah di tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 angka harapan lama sekolah sekitar 11,78 tahun, tahun 2012 11,95 tahun, tahun 2013 12,11 tahun,
tahun 2014 12,56 tahun, tahun 2015 12,57 tahun. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 adalah 7,39 tahun. Bila angka ini dikonferensikan ke dalam jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan secara rata-rata tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk usia 10 tahun ke atas adalah baru pada tingkat tamatan SD. Hal ini konsisten dengan masih tingginya angka putus sekolah dan rendahnya angka partisipasi murni untuk jenjang pendidikan menengah. Angka rata-rata lama sekolah paling tinggi dibanding dengan kabupaten lain dan provinsi. Kabupaten Banyumas rata-rata lama sekolahnya. Dengan melihat kondisi pendidikan di Banyumas tersebut, pemerintah membuat program khusus sebagai upaya peningkatan IPM dalam bidang pendidikan. Beasiswa untuk masyarakat miskin diprogramkan melalui Kartu Banyumas Pintar. Program ini telah lama dilaksanakan di Kabupaten Banyumas untuk tingkat SD, SMP, hingga SMA. Sebagai pendamping program beasiswa miskin nasional, namun program beasiswa yang berasal dari APBD Kabupaten sempat terhenti pada tahun 2010 hingga 2013. Pada tahun 2014 sampai sekarang, pemerintah Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk melanjutkan pembiayaan beasiswa miskin melalui APBD Kabupaten. Bahkan program ini menjadi program strategi pada tahapan jangka menengah 2013 hingga 2018.